Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini di pelajaran fisika kita akan mempelajari hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini menjelaskan tentang bagaimana arus pada rangkaian seri, paralel, maupun tegangannya. Hal ini sangat penting dipelajari mengingat perkembangan ilmu teknologi sekarang, yang dimana alat-alat listrik sudah sangat banyak kita temui di kehidupan sehari-hari. Hukum Kirchhoff ini ada dua. Yang pertama yaitu hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 menjelaskan bahwa jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Hal ini seperti sungai, arus sungai, di mana sungai itu bercabang ya. Dapat kita lihat bahwa arus yang masuk dari sungai utama bercabang menjadi dua buah. Misalkan kita namakan ini I1, yang ini I2, yang ini I3 ya. Arus masuk sama dengan arus keluar. Berarti kita bisa tulis sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sigma itu adalah jumlah, di matematikanya disebut jumlah. Jadi I1 yang masuk ya, I1 yang masuk sama dengan I keluar. I keluarnya ada 2, I2 dan ditambah I3. Ini yang disebut dengan hukum 1 Kirchhoff. Arus listrik yang masuk sama dengan arus listrik yang keluar. Oke, gampang ya. Oke, yuk lanjut. Kedua, hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 menyatakan bahwa jumlah GGL atau gaya gerak listrik baterai dan beda potensial, jumlah beda potensial pada rangkaian tertutup tertutup adalah 0. Maksudnya jumlah GGL ini adalah jumlah gaya gerak listrik baterai, berapa volt baterainya, yaitu gaya penggerak baterainya berapa volt, apakah 1,5 atau 3 atau 9. Dan beda potensial itu kemarin kita pelajari simbolnya V ya, beda potensial delta V. Masih ingat kan potensial rumusnya? Ya, V ya, V sama dengan I kali R. Oke, di sini kita lihat dulu pada rangkaiannya, dimulai dari sumber tegangannya yaitu baterai. GGL-nya itu disimbolkan dengan E ya, E. Di sini bedanya baterai ini punya hambatan dalam simbolnya R kecil. Oke, baterai ini dihubungkan dengan apa ini? Ini adalah gelombang, bukan ya? Ini adalah hambatan. Oke, hambatan, simbolnya R.
atau resistor ya. Ingat kutub positif negatif kemarin, positif yang besar ya, positif yang besar, negatif yang kecil. Oke. Arus mengalir dari potensial yang besar menuju potensial yang kecil, dari sini ya. Sini. Dia searah jarum jam. Oke, secara matematis, hukum Kirchhoff 2 dapat kita tulis jumlah GGL, jumlah sigma ya, jumlah sigma GGL E, dan itu ditambah jumlah sigma beda potensial delta V pada rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup itu apa? Yaitu seluruh alat elektroniknya seperti resistor maupun baterai terhubung oleh kabel sehingga tertutup, tidak ada yang terbuka. Kalau terbuka itu misalkan saklarnya kita buka ya, jadi terbuka. Itu contoh rangkaian terbuka. Oke. Sama dengan rangkaian tertutup sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Ini adalah secara matematis hukum Kirchhoff 2 ditulis. Pada rangkaian ini kita bisa mencari jumlah arusnya berapa. Arus yang mengalir pada rangkaian ini berapa. Oke, bagaimana kita cari? Kita ikutin arusnya. Oke, arus ketemu R. Jadi I kali R, V ya. Karena dia kita lihat yang searah gini, searah jarum jam. Kita mulai dari sini. Positif karena dia searah I kali R. Oke. Terus I-nya lagi ke sini ya, I. Sudah lewat R besar, dia ketemu R kecil dan I kali R ditambah I kali R kecil karena dia searah, terus dia ketemu E, tidak usah dikali ini karena ini kita sudah ada di sini. Oke, tinggal dia ketemu kutub apa? Kutub negatif. Oke, negatif berarti minus I sama dengan 0 ya. Min E ditambah, ini ada yang sama, ada ya, I-nya sama-sama I. Karena sama, kita bisa keluarkan I dikeluarkan, R besar ditambah R kecil. Ngerti ya? Ini dimasukin jadi IR, ini dimasukin jadi IR. Sama dengan 0. Min E-nya kita pindahkan supaya positif. Jadi I kali R besar tambah R kecil sama dengan E. Jadi I-nya kita bisa dapatkan E ini I kali R besar tambah R kecil ya. Supaya kita cari I seorang, I ini kita pindahkan ke bawah, dibagi R tambah R kecil. Seharusnya ini tetap positif ya. Ini positif. Karena sama-sama positif, kita tidak usah tulis. Oke, itu dapatlah I sama dengan E per R besar tambah R kecil. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tegangan jepit. Tegangan jepit adalah tegangan antara ujung-ujung baterai atau antara dua titik. Misalkan kita simbolkan di sini A, titik A, yang ini A. Yang di sini B, ini C, ini D. Misalkan saja kita contohkan tegangan jepit di BC antara titik B dan C ya. Untuk mencari tegangan jepit, kita tentukan dulu arah arusnya. Arusnya dari sini ya, positif, negatif ya. Berarti ini I ya. I. Misalkan kita cari B ke C sama dengan I dikali R. Oke, kita dapat tegangan jepit BC adalah I kali R. Oke, bagaimana kalau terbalik? C
CB. Tegangan jepit CB, berarti dari C ke B. Tegangan CB berlawanan dengan arus I, sehingga kalau berlawanan ada tanda minus, minus IR. Oke, lanjut kita contohkan dari tegangan jepit AB. Bagaimana tegangan jepitnya? Dari A ke B. Kita selusurin, ketemu kutub negatif. Berarti negatif E. Mudah ya. Kalau kebalikannya VBA. VBA kebalikan dari AB. Jadi positif. Bisa kita lihat. BA. Ketemu duluan yang ini ya. Yang ini ketemu duluan. Positif. Kutub positif baterai jadi positif E. Bagaimana kalau VAC? Oke, VAC. Berarti kita selusurin dari A ke B ke C. Oke. Bisa enggak kalau dari A ke D ke C? Ya enggak bisa ya, ini enggak ada alat elektroniknya di sini. Berarti kita dari sini ya. Kita dari sini ketemu negatif GGL-nya E, negatif E, terus naik ke atas searah ya, searah I kali R, berarti positif IR. Oke, dapat. Kalau kebalikannya VCA. VCA. VC. Oke, berlawanan arus I, berarti negatif IR. IR. Terus ke bawah positif E ya. Oke. Sampai ke titik habis. Inilah yang disebut dengan tegangan jepit. Mudah ya dipahami.